Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di mata pelajaran Al-Mahfudhat. Hari ini kita akan membahas pelajaran keempat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita untuk memulai di pelajaran keempat, tak bosan saya ingatkan bahwasanya yang belum menghafalkan atau belum setoran hafalan pelajaran ke-1 sampai dengan ke-3 masih ditunggu sampai hari ini ya, untuk bisa disetorkan melalui Google Classroom maupun Japri ke saya. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu kita langsung menuju ke pelajaran keempat. Silakan disimak. Ya, ini adalah pelajaran keempat. Jangan lupa dibuka bukunya, siapkan catatannya, tulis di buku catatan masing-masing. Harus punya semua ya. Baik, langsung saja saya coba untuk membaca. Silakan untuk didengarkan dan mulai dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Rabi'u, pelajaran yang keempat. Min hikami Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sana'i'ul ma'rufi taqi masarin as-su'i, laysat ma'al izai musibatun wala ma'al jazai fa'idatun. Thalathun man kuna fihi kunna alayhi, al-baghyu wan-naksu wal-makru. Kathirul qawli yunsi ba'dahu ba'dan, wa innama laka ma wa'ayanka, aslih nafsaka yuslih lakan nasu. Baik, bisa dibaca sendiri dan diingat-ingat. Silakan untuk dihafalkan per baris boleh ya, atau cari tanda komanya, tanda titiknya, hafalkan per kalimat. Silahkan, kalau sudah hafal nanti tinggal dilanjutkan lagi. Kita langsung menuju ke terjemahnya. Oke, ini terjemahnya. Untuk terjemahnya nanti sembari saya akan menjelaskan ya. Silahkan dengarkan dan sekali lagi pegang pulpen dan bukunya langsung dicatat, kiranya itu adalah hal yang penting. Terjemah yaitu sebagian kata-kata bijak yang disampaikan oleh Tuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq kita tahu adalah sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, dan dia termasuk adalah as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, beliau mengatakan kata-kata bijak seperti ini. Perbuatan baik akan mencegah atau menjaga jalan menuju keburukan. Tak ada musibah dalam kemuliaan. Demikian pula tak ada faidah dalam keputusasaan. Ada 3 hal, barang siapa ada di dalamnya terkenallah ia akibat. 3 hal itu adalah durhaka, ingkar janji, dan tipu daya. Kebanyakan bicara dapat melalaikan sebagian yang lain, artinya melalaikan inti pembicaraan. Sesungguhnya apa yang menjadi milikmu, itulah yang harus dijaga atau dipelihara olehmu. Berbuat baiklah engkau pada dirimu, maka manusia pun akan berbuat baik kepadamu. Ya, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama adalah perbuatan baik akan mencegah atau menjaga jalan menuju keburukan. Ya, intinya kita sebagai manusia, tentunya umat Islam, ketika kita berbuat baik, insya Allah kalau orang yang sudah terbiasa berbuat baik, maka Allah akan menuntun hatinya, Allah akan menuntun dirinya dalam berlaku itu selalu baik dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan buruk. Karena apa? Karena sejatinya ketika dia membiasakan diri untuk berbuat baik, dia itu nanti dengan sendirinya akan tidak suka dengan hal-hal keburukan. Nah, itu sudah otomatis.
Ketika ada orang yang berbiasa berbuat baik kok dia masih suka untuk melakukan keburukan, itu nanti dipertanyakan perbuatan baiknya itu ikhlas atau tidak, tulus atau tidak, ataukah di balik perbuatan baiknya itu ada niat atau maksud yang lain. Semisal ingin dipuji, semisal ingin dilihat orang, ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Nah, itu berarti bukan karena ikhlas berbuat baik, tetapi perbuatan baiknya itu karena ada niat yang tersembunyi, yaitu sesungguhnya adalah perbuatan yang buruk dan dibungkus dengan perbuatan yang seolah-olah baik. Nah, makanya ketika orang yang sudah terbiasa berbuat baik dengan hati yang ikhlas, insya Allah Allah akan membimbing dia menuju ke jalan yang baik terus dan dijauhkan dari jalan yang menuju keburukan. Selanjutnya, tak ada musibah dalam kemuliaan. Artinya apa? Ketika orang yang berbuat baik, ketika orang yang suka berbuat baik, itu nanti dengan sendirinya dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Bukan berarti disanjung-sanjung orang dijadikan seperti raja, bukan. Artinya kemuliaan di sini maksudnya adalah ya hidupnya akan tentram, dia akan menjadi dekat dengan Allah, ya. Dan ya itulah, dibalik semua itu nggak mungkin ada musibah, ya ada musibah sebagai ujian dari Allah, itu mungkin untuk meninggalkan derajat, tapi insya Allah Allah memberikan kemuliaan berupa kebaikan buat dirinya. Orang lain pun nantinya ketika kita ikhlas memberikan kebaikan, orang lain sama Allah akan diberikan penglihatan yang baik-baik tentang kita, seperti itu. Kemudian demikian pula tidak ada faedah dalam keputusasaan. Ya, yang namanya putus asa tentunya adalah sebuah sifat atau sikap yang tidak baik. Maka tidak mungkin ketika sikap atau sifat yang buruk itu mendatangkan faedah atau manfaat, itu sudah dipastikan tidak mungkin ya. Ketika ada sikap yang buruk kemudian mendatangkan manfaat, ya tidaklah, pasti mendatangkan keburukan. Seperti halnya keputusasaan, orang yang putus asa pasti akan mendapatkan keburukan. Yaitu apa? Dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Karena ketika dia menginginkan sesuatu kok dia putus asa, ya udah, dia tertutup dari jalan menuju kesuksesan. Tuh, kemudian ada 3 hal, barang siapa ada di dalamnya, terkenalah ia akibatnya. Nah, ini yang dimaksud di sini apa? Nah, 3 hal ini adalah durhaka, ingkar janji, dan tipu daya. Loh, kok 3 hal-hal ini kan hal-hal buruk, kok kenapa orang yang melakukan hal-hal buruk ini durhaka, ingkar janji, tipu daya kok jadi terkenal? Ya, di sini yang dimaksudkan terkenal yaitu adalah terkenal dengan keburukannya, ya. Jadi orang yang melakukan durhaka, ingkar janji, tipu daya, dia nanti akan melekat dalam dirinya, akan dicap oleh orang-orang sekitarnya, bahkan seluruh masyarakat mungkin mengecap dia dengan hal-hal tersebut. Maka itulah hal yang bahaya, dan jangan sampai hal tersebut melekat pada diri kita, karena nanti orang mengenal kita pun akan dengan sifat-sifat tersebut. Maka hindarilah ketika sifat ini, tapi lekatkanlah sifat-sifat yang baik dalam diri kita, sehingga ketika orang mengenal kita adalah mengenal dengan kebaikan kita, bukan dengan keburukan kita, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya adalah kebanyakan bicara dapat melelehkan sebagian yang lain, artinya melelehkan inti pembicaraan. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita mengobrol, ya sampaikanlah apa yang seharusnya disampaikan. Tidak usah menambah-nambahi hal yang tidak penting, tidak usah menambah-nambahi hal yang tidak nyata terjadi. Itu nanti jatuhnya adalah fitnah, dan fitnah, ingat, lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga terkadang malah apa yang sebenarnya terjadi nggak disampaikan, justru yang disampaikan adalah hal-hal yang dibuat-buat, hal-hal yang dikarang, gosip, yaitu nanti akan menimbulkan keburukan-keburukan yang baru, dan untuk mendalik itu akan mengakibatkan dosa-dosa yang baru, seperti itu.
Selanjutnya, sesungguhnya apa yang menjadi milikmu itulah yang harus dijaga, dipelihara olehmu. Ya, barang ataupun apapun lah ya yang menjadi milik kita itu yang harus dijaga. Ya bukan cuma barang, apapun itu. Diri kita, ya, nyawa kita, ya, bahkan keimanan kita itu adalah milik kita, harus dijaga. Jangan sampai hilang. Jangankan hilang, terkikis saja, berkurang saja, jangan sampai. Terus dijaga sehingga tetap dalam keadaan baik. Ya, seperti halnya barang tadi saya sebutkan. Kalau kita punya barang yang kita senangi, milik kita, ya kita tentunya tidak mau kan barang yang kita senangi itu rusak. Barang yang kita senangi itu sampai hilang, hancur bahkan, ya tidak mau. Makanya jagalah dengan baik, termasuk keimanan kita, termasuk keislaman kita, jaga dengan baik, jangan sampai rusak, terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang sesat, terpengaruh oleh kemusyrikan, naudzubillah min dzalik, karena itu adalah perbuatan yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berbuat baiklah engkau pada dirimu, maka manusia pun akan berbuat baik kepadamu. Ya, kita tentunya jika kita inginkan kebaikan, ya kita juga harus melakukan kebaikan, termasuk kepada diri kita sendiri. Ya, ketika kita pengen sehat, ya lakukanlah hal-hal yang membuat kita sehat, bukan malah merusak. Untuk anak-anak sekolah khususnya, pengennya nilainya bagus, ya udah belajar dengan giat. Pengen sehat, ya sudah olahraga dengan giat. Hindari makanan-makanan atau minuman yang membuat tubuh rusak. Hindari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ya, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan, terhindar dari keburukan-keburukan. Ya, maka orang pun nanti akan berbuat baik kepada kita. Sama lah seperti itu, ketika kita mendapatkan kebaikan, ya insyaallah yang didapatkan oleh kita adalah kebaikan juga. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, selanjutnya ada mufradat atau muqayyadah. Silakan untuk bisa dicatat di buku masing-masing ya. Ini nanti untuk memperbanyak perbendaharaan kata. Ini nanti bisa di pause, silakan dicatat di buku. Selanjutnya nanti bisa untuk ya semakin banyak kata-kata yang kita tahu dalam bahasa Arab, semakin banyak pula kemungkinan kita atau kesempatan kita untuk bisa menggunakan bahasa Arab seperti itu. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi silakan untuk dihafalkan. Jangan lupa kewajibannya untuk setor kepada saya, bisa lewat Google Classroom maupun lewat Japri bagi yang belum bisa masuk ke Google Classroom. Demikian, marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.